Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian klien penyintas penyakit asma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Sastianingsi dengan NPM 22101500676. Selamat menyaksikan. All about asma atau semua tentang asma. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa mengenai asma. Yang pertama ada pengertian, gejala, penyebab, diagnosa, pengobatan, dan bagaimana cara hidup bersamanya. Apa sih yang dimaksud dengan asma? Asma merupakan penyakit paru-paru yang dapat mempengaruhi individu dari segala usia. Namun, umumnya mulai muncul pada masa anak-anak. Asma mengakibatkan kesulitan bernapas yang bervariasi, dari ringan hingga berat, tergantung pada kondisi pasien. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan asma, tetapi gejalanya dapat dikelola dengan pengobatan yang sesuai. Di sini ada beberapa gejala dari penyakit asma. Untuk gejala umumnya, yang pertama yaitu kesulitan bernafas. Yang kedua, batuk yang berlebihan. Yang ketiga, sesak di dada. Ada pula tanda-tanda jika seseorang terkena serangan asma. Yang pertama, kesulitan bernapas yang parah. Yang kedua, pernapasan yang cepat. Yang ketiga, detak jantung yang cepat. Yang keempat, kantuk berlebih. Dan yang kelima, bibir berwarna biru. Namun kembali lagi kita tidak bisa melakukan self-diagnose ya teman-teman. Harus berkonsultasi dengan yang ahli di bidangnya atau dokter penyakit dalam dengan posisi sebagai dokter spesialis paru. Selanjutnya ada penyebab asma nih teman-teman. Penyebab pasti asma masih belum dipahami. Namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena asma. Seperti yang pertama, genetika atau keturunan genetik. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, menderita kondisi yang berkaitan dengan alergi. Dan yang keempat yaitu paparan asap rokok pada masa anak-anak. Selanjutnya ada diagnosa asma. Dokter umum pada umumnya dapat mendiagnosis asma atau merujuk pasien ke dokter spesialis. Namun, tetap untuk hasil diagnosa yang lebih teliti dan lebih terperinci atau detail itu menurut dokter spesialis ya teman-teman. Nah, berikut juga ada beberapa tes yang bisa dilakukan nih untuk mendiagnosis asma. Yang pertama ada spirometri atau alat yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pasien dapat mengeluarkan napas serta kapasitas udara dalam paru-paru. Yang kedua ada uji aliran puncak, yaitu yang menggunakan alat secara teratur untuk mengukur seberapa cepat pasien dapat mengeluarkan napas. Selanjutnya ada tes Veno, yaitu menghirup udara ke dalam alat untuk mengukur tingkat oksida nitrat yang menunjukkan adanya peradangan pada paru-paru. Selanjutnya ada pengobatan asma. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan asma. Namun, ada beberapa alternatif pengobatan yang bisa digunakan untuk mengurangi gejala asma. Namun, pengobatan ini tetap harus dikelola sesuai dengan tingkat yang sesuai ya teman-teman. Jadi, tidak bisa asal untuk memberikan pengobatannya. Yang pertama ada inhaler. Inhaler terbagi menjadi 3, yaitu ada inhaler pencegah, inhaler pelega, atau inhaler gabungan, yaitu inhaler pencegah dan pelega. Selanjutnya yang kedua ada berupa obat-obatan tablet seperti LTRA, teofilin, dan steroid. Selanjutnya yang ketiga ada suntikan. Suntikan ini direkomendasikan oleh dokter spesialis nih biasanya teman-teman dan tidak bisa asal. Selanjutnya ada terapi komplementer. Nah, terapi ini menggunakan teknik relaksasi dan untuk latihan pernapasan ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada hidup bersama asma. Terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalani atau menjadi pasien penyintas penyakit asma harus melakukan beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus konsisten nih dalam menjalani pengobatan. Jadi kalau bisa jangan di skip ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua,
melakukan pemeriksaan secara berkala di dokter spesialis paru. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu teman-teman harus mendapatkan vaksin influenza. Selanjutnya juga teman-teman harus mempertahankan gaya hidup sehat, yaitu makan dengan 4 sehat 5 sempurna dan olahraga yang cukup ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pembahasan mengenai asma ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya dengan salah satu klien atau pasien penyintas penyakit asma. Klien yang saya wawancarai yaitu berinisial NH. NH merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun. Saat ini NH merupakan pasien penyintas asma yang didiagnosa pada tahun 2022 sampai sekarang. Gejala awal yang dialami NH adalah sering sesak nafas, batuk yang berlangsung lama, dan penurunan berat badan yang cukup drastis. Menurut informasi yang diberikan, NH termasuk seorang perokok aktif. Selain perokok aktif, kemungkinan karena polusi udara saat berkendara di jalan juga menjadi salah satu penyebab NH menjadi pasien penyintas asma. Selanjutnya, analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Untuk kebutuhan fisik klien yang pertama yaitu klien harus melaksanakan pemeriksaan berkelanjutan secara berkala. Yang kedua, konsisten dalam pengobatan. Yang ketiga, mengubah gaya hidup. Yang keempat, olahraga yang cukup untuk mengatur pernapasan. Dan yang kelima, tidak boleh terlalu lelah dan terlalu kedinginan. Selanjutnya ada kebutuhan untuk mental klien. Yang pertama harus ada dukungan dari orang tua dan orang sekitar. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat yaitu seperti layanan konseling individu, layanan informasi, layanan konseling keluarga, dan layanan konseling kesehatan. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan pembahasan mengenai penyakit asma. Asma adalah penyakit paru-paru kronis yang dapat menyerang berbagai usia dan sering dimulai sejak masa anak-anak. Meskipun saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan asma, tetapi gejalanya dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat, seperti penggunaan inhaler, terapi komplementer, atau obat oral. Hidup sehat, pemeriksaan rutin, serta dukungan keluarga dan orang sekitar sangat penting bagi penyintas asma untuk menjaga kualitas hidup mereka. Nah, untuk kepada para penyintas asma, jangan pernah menyerah meskipun hidup dengan asma menantang. Ini bukan akhir dari segalanya. Teruslah berjuang untuk kesehatan teman-teman dan ingatlah setiap langkah kecil yang teman-teman ambil menuju gaya hidup sehat itu adalah kemenangan yang terbesar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.